Shalom, sahabat-sahabat Daily Wisdom. Kita berjumpa lagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, bisakah kita membayangkan sebuah perasaan di mana kita mengalami sebuah keadaan yang baru, pengalaman yang baru, yang telah lama kita nanti-nantikan, atau kita memiliki sesuatu yang baru? Berbicara tentang sesuatu yang baru, tentu banyak hal yang menarik bagi kita sehingga respon kita terhadapnya itu pun menjadi istimewa. Kalau kita memiliki handphone yang baru, mungkin kita memperlakukannya dengan sangat berhati-hati. Kalau kita memiliki pekerjaan yang baru, mungkin kita dengan begitu antusias bekerja setiap hari tidak mengenal lelah karena melihat ini sebagai jawaban doa dari Tuhan. Kalau kita mulai membina rumah tangga yang baru, kita melihat ada sukacita yang luar biasa dan pengharapan untuk rencana-rencana ke depan. Kalau kita memiliki banyak hal yang baru, bukankah sukacita itu semuanya kita rasakan? Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi ketika waktu terus berlalu? Yang baru tidak lagi menjadi baru. Dan ada kemungkinan perubahan sikap kita terhadap itu semua. Apa yang semula kita sambut dengan sangat sukacita sebagai berkat Tuhan yang luar biasa, bisa terasa sangat biasa. Handphone yang tadinya kita anggap harus diperlakukan dengan sangat berhati-hati karena baru, sudah bisa menjadi sesuatu yang tidak kita harapkan ketika kita menganggapnya sudah tidak cukup canggih untuk segala sesuatu yang kita harus lakukan, dan kita mengingini sesuatu yang baru. Ketika kita bekerja, di awal-awal kita bekerja sangat antusias dan bersemangat, tetapi bertahun-tahun kemudian pekerjaan yang sama bisa menjadi sebuah beban dan sumber keluh kesah. Keluarga yang tadinya dibina dengan penuh pengharapan juga bisa menjadi banyak masalah yang ada di sana sehingga kita merasa mungkin lelah dengan masalah-masalah yang ada. Atau hal-hal yang lain, saudara-saudara, ketika yang semula baru itu tidak lagi menjadi baru, sikap kita pun kemudian berubah. Saudara-saudara, mengapa itu bisa terjadi? Mari kita melihat dari firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Keluaran pasal 16 ayat 31 dan 35. Ini terkait dengan perenungan kita di hari Minggu kemarin, bagaimana orang Israel dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa, dengan menghadirkan mana setiap hari. Tanpa mereka harus bekerja membuat roti, mana itu sudah tersedia bagi mereka. Tetapi di Keluaran pasal 16 ayat 31 dan 35 kita akan melihat bagaimana rasa mana itu. Dan berapa lama mereka mendapat hadiah roti gratis ini dari Tuhan setiap hari. Mari kita baca. Ayat 31. Umat Israel menyebutkan namanya mana. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Jadi saudara-saudara, rupanya rasa mana ini bukan sekedar roti yang tawar tanpa rasa, tetapi rasanya manis seperti kue madu. Berapa lama mereka mendapatkan makanan yang tinggal diambil setiap hari ini, yang rasanya manis ini, saudara-saudara. Ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang, mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Jadi Tuhan memberikan mana setiap hari kepada umat Israel ini selama 40 tahun. Kalau dihitung secara harga, secara finansial, ini adalah jumlah yang sangat besar, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi ketika tahun demi tahun itu berlalu? Mari kita bandingkan dengan Bilangan pasal 21 ayat 5c. Bilangan pasal 21 ayat 5c yang mengatakan demikian. Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Perhatikan saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan kepada mereka mana setiap hari, mereka bisa merasakan ini adalah
roti yang manis rasanya seperti kue madu. Tetapi ketika tahun demi tahun, bahkan puluhan tahun itu berlalu, lalu mereka merasakan ini makanan hambar. Dan terhadap makanan yang hambar ini kami sudah muak. Bukankah ini cerminan dari perenungan kita di awal tadi? Ketika kita menikmati semua yang baru, kita masih merasa semuanya penuh dengan sukacita, kita antusias, kita semangat menyambut semua itu. Tapi ketika itu sudah menjadi lama, jangan-jangan juga terasa usang bagi kita, sehingga kita juga sudah muak dengannya. Rupanya, saudara-saudara, ada yang terlewat di sini. Apa yang terlewat? Apa yang menyebabkan roti yang manis itu kemudian bisa terasa hambar? Atau bahkan sampai membuat orang muak? Apa yang menyebabkan segala hal yang baru, pekerjaan dan sebagainya yang baru itu menjadi sumber masalah yang kemudian membebani kita dan sangat membuat kita berkeluh kesah setiap hari? Bukankah itu berkat Tuhan? Di situ rupanya, saudara-saudara, inti persoalannya. Ketika kita kemudian mendapat berkat Tuhan itu, dan hati kita, pikiran kita, seluruh perasaan kita terhadap apa yang kita terima itu, hanya terfokus di situ. Hanya terfokus pada bentuk berkat Tuhan itu. Yang tadinya baru tidak menjadi baru lagi, dan kita akan menjadi terbiasa setiap hari dengan itu, dan memang bisa menjadi merasa tidak menginginkan lagi, karena ya sudah tidak ada lagi yang membuatnya merasa bersemangat. Mungkin hasil pekerjaan yang dirasa segitu-segitu saja. Mungkin pulang kerja yang selalu dengan tubuh yang lelah. Mungkin adanya persoalan demi persoalan di dalam rumah tangga yang seolah satu belum selesai, yang lain sudah mulai datang lagi masalahnya. Atau orang-orang lain yang kita lihat memiliki barang-barang yang lebih baru, lebih canggih, semuanya lebih dari kita. Lalu kita melihat semua yang ada pada kita itu tidak menyenangkan dan tidak mengagumkan lagi. Saudara-saudara, apa yang terlewat? Ketika kita menaruh seluruh perhatian kita hanya pada apa yang kita sebut sebagai berkat itu, dan bukan pada Sang Pemberi berkat. Ketika umat Israel hanya berkata-kata tentang mana itu, dan bukan berpikir apa tujuan Tuhan menghadirkan mana itu. Di ayat yang tadi kita baca dari kitab Keluaran, sudah jelas Tuhan memberikan mana itu supaya mereka bisa melanjutkan perjalanan sampai ke tanah Kanaan. Sampai di perbatasan itu mereka sudah berhenti, Tuhan tidak lagi memberikan mana karena sudah sampai di tujuan. Tuhan memberikan sesuatu, mempercayakan sesuatu kepada kita, ada tujuannya. Jadi jangan hanya berkeluh kesah terbatas melihat berkat yang tidak lagi menjadi baru. Tetapi apa tujuan Tuhan menghadirkan ini di dalam kehidupan kita? Kalau pekerjaan kita sudah bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, tidak lagi baru. Tetapi ada tujuan kita, ada tujuan Tuhan menghadirkan kita di sana, bukan? Ketika kita sudah membina keluarga, bertahun-tahun, belasan atau bahkan puluhan tahun. Mungkin persoalan-persoalan juga tetap datang silih berganti. Tetapi ada tujuan Tuhan menghadirkan kita di sana. Ketika barang-barang, kepemilikan kita, harta kita, mungkin juga tidak tampak baru atau tidak tampak seindah milik orang lain. Tetapi juga ada tujuan Tuhan bagi kita untuk mengelola semua itu dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan? Itulah yang sering terlewat ketika hati kita hanya terpaut pada berkat Tuhan dan tidak berpikir tentang Tuhan Sang Pemberi berkat dan tidak berpikir tentang apa tujuan Tuhan menghadirkan itu semua dalam kehidupan kita. Maka kita pun bisa menjadi muak dengan semua yang kita alami sehari-hari. Dan tentu kita tidak ingin itu terjadi, bukan? Maka mulai hari ini, mari kita memaknai kembali semua yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Setiap relasi, setiap kepemilikan, setiap kesempatan. Mari maknai itu sebagai sesuatu yang berharga. Kalau Tuhan masih mengaruniakan itu kepada kita hari ini, maka itu pun adalah berkat yang baru hari ini. Kalau Tuhan masih mengaruniakan itu kepada kita esok, maka itu pun adalah berkat yang baru lagi bagi kita esok.
Sehingga dengan penghayatan yang seperti itu, saudara-saudara, kita akan belajar bahwa setiap hari Tuhan mempercayakan kepada kita bukan hanya berkat-berkat itu, tetapi juga supaya kita mengelolanya dengan baik dan kita mengerti apa tujuan Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Dengan demikian, kita bisa semakin bijaksana meresponi setiap kepercayaan itu dari Tuhan. Selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan, merasakan cukup untuk setiap cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan jangan lupa dalam kesemuanya itu tetaplah menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin.